Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 semuanya. Hari ini kita akan memulai kembali lagi pembelajaran IPS untuk yang kedua kalinya. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai negara-negara ASEAN secara umum. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu dengan materi karakteristik negara-negara ASEAN. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu hanya 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Kenapa kita hanya membahas 4 negara? Karena sesuai dengan SKL yang nantinya akan diujikan, itu yang akan diujikan hanya 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Dari pembelajaran tersebut, yaitu tujuan yang akan kita capai yang pertama adalah kalian mampu menyebutkan batas-batas wilayah ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Yang kedua, siswa mampu mengkaitkan keadaan alam dengan perekonomian negara-negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasikan keadaan penduduk, ras dan etnik di negara-negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kemudian yang keempat, kalian mampu mengidentifikasikan sumber daya alam berupa hasil tambang, hasil pertanian, dan perkebunan di negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kemudian yang selanjutnya, siswa mampu mengorelasikan keberadaan sumber daya alam terhadap aktivitas industri negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dan yang terakhir, siswa mampu menentukan contoh dan bentuk-bentuk kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Selanjutnya, yang pertama akan kita bahas adalah negara Indonesia. Dari pembahasan negara Indonesia, yang akan kita bahas pertama kali adalah letak dan batas wilayah Indonesia. Indonesia itu merupakan negara yang terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, kemudian 60 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang utara, dan berada di persilangan dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Pasifik dan Hindia. Kemudian batas-batas dari Indonesia. Batas sebelah barat itu adalah Samudra Hindia. Kemudian batas sebelah timur itu Papua Nugini. Batas sebelah selatan Samudra Hindia. Kemudian batas sebelah utara adalah Malaysia, Singapura, dan Laut Cina Selatan. Kemudian secara geologis, Indonesia itu merupakan pertemuan dua deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, dan merupakan pertemuan antara lempeng Asia, Indo-Australia, dan lempeng dasar laut Samudra Pasifik. Sehingga di Indonesia itu daerahnya merupakan daerah yang labil, banyak terdapat gunung berapi, sehingga sering terjadi gempa bumi, baik gempa bumi tektonik maupun gempa bumi vulkanik. Kemudian iklim yang ada di Indonesia. Karena Indonesia itu berada di antara dua garis balik, yaitu 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan, maka Indonesia itu beriklim tropis. Kemudian jumlah penduduk. Jumlah penduduk tahun 2020 itu diperkirakan sekitar 269,6 juta jiwa, di mana jumlah penduduk laki-laki itu 135,34 juta jiwa dan penduduk perempuan sekitar 134,27 juta jiwa. Sehingga kalau kita lihat dari jumlah penduduk tersebut, untuk kondisi sekarang itu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Kemudian dari jumlah penduduk yang sangat besar tersebut, itu permasalahan kependudukan yang dialami di Indonesia diantaranya yang pertama adalah kepadatan penduduk yang tidak merata.
karena rata-rata penduduk Indonesia itu tinggal di Pulau Jawa, Sumatera, Madura, dan Bali. Sumateranya itu adalah khusus di daerah Lampung. Kemudian yang kedua, penyebaran dari penduduk yang timpang. Kemudian yang ketiga, komposisi penduduk yang sebagian besar berusia muda. Sehingga dari penduduk yang berusia muda tersebut itu rata-rata adalah usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Lah itu hubungannya dengan terbatasnya lapangan pekerjaan yang memang yang tersedia. Kemudian yang selanjutnya, permasalahan yang selanjutnya adalah kurangnya penguasaan teknologi dan jumlah penduduk yang terlalu besar. Kemudian ras etnik yang ada di Indonesia diantaranya yang terbesar adalah Jawa, kemudian selanjutnya Sunda, Madura, dan sisanya adalah suku bangsa yang lain. Kemudian agama yang ada di Indonesia. Agama yang ada di Indonesia itu yang terbesar adalah Islam, kemudian Kristen Katolik dan Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Kemudian sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di Indonesia itu berupa hasil tambang, kemudian ada pertanian, dan bahan baku untuk industri. Hasil tambang yang utama di Indonesia itu contohnya adalah minyak bumi. Minyak bumi itu banyak kita dapati di daerah Sumatera, yaitu di daerah Aceh, Riau, dan Muara Enim. Kemudian di Pulau Jawa, itu di daerah Cepu dan Surabaya. Kemudian selain minyak bumi, hasil tambang yang lainnya adalah batu bara. Batu bara banyak kita jumpai di daerah Kalimantan. Kemudian selain itu ada timah. Timah banyak dijumpai di Pulau Bangka, Singkep, dan Rio Daratan. Kemudian selanjutnya adalah biji besi. Biji besi banyak kita jumpai di daerah Papua. Bahkan di daerah Papua itu ada pertambangan, mohon maaf bukan biji besi tapi biji emas. Itu banyak kita jumpai di Papua. Gitu ya. Di Papua ada pertambangan emas terbesar, privat gitu ya. Kemudian selain itu juga ada biji besi. Biji besi dijumpai di daerah Cilacap, Lampung, dan Derawan. Kemudian yang selanjutnya adalah intan. Intan banyak kita jumpai di daerah Martapura, yaitu Kalimantan Selatan. Kemudian selain hasil tambang, yang lainnya sumber daya alam yang dihasilkan di Indonesia adalah hasil pertanian yang berupa padi, jagung, tebu, pisang, dan sebagainya. Kemudian selain itu di Indonesia juga ada hasil yang nantinya dijadikan sebagai bahan baku industri yang berasal dari pertanian. Jadi hasil dari pertanian itu nantinya dijadikan sebagai bahan baku industri yang akan mendukung sektor perindustrian juga di Indonesia, yaitu misalnya kapas, gitu ya. Kapas dipakai sebagai bahan industri tekstil. Kemudian gula itu dipakai sebagai bahan baku industri gula dan makanan. Kemudian yang selanjutnya ada etanol, itu sebagai bahan baku industri bahan bakar. Kemudian jagung, gandum, dan ketela itu biasanya dipakai sebagai bahan baku industri tepung, kemudian kedelai sebagai bahan baku industri tempe dan kecap, kemudian ada tomat dan cabai itu sebagai bahan baku industri saus. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang perekonomian. Perekonomian yang akan kita bahas dimulai dari mata pencaharian, ekspor, dan impor. Untuk mata pencaharian di Indonesia, itu mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani atau agraris. Kemudian selain petani, itu ada juga yang nelayan. Kemudian dari sektor perkebunan juga ada peternakan, perikanan, perdagangan, perindustrian, pariwisata, dan jasa. Kemudian untuk ekspor Indonesia, itu yang utama adalah minyak dan gas atau dikenal dengan nama migas. Kemudian selain minyak bumi dan gas, itu ekspornya adalah dari hasil sumber daya alam. Misalnya seperti dari hutan, itu ada kayu, rotan, karet, dan sebagainya. Kemudian ada juga selain sumber daya alam yang dari hutan itu ekspornya juga tekstil, terus juga kemudian dari hasil perikanan misalkan seperti udang dan hasil laut lainnya. Kemudian untuk impornya itu ya berarti Indonesia itu membeli dari luar negeri itu diantaranya contohnya perkakas industri, farmasi dan kimia serta barang-barang elektronik dan otomotif.
Untuk lebih luasnya mengenai barang ekspor dan impor Indonesia, nanti kalian bisa membuka di Google, itu akan lebih banyak pengetahuan-pengetahuan yang bisa kalian lihat untuk ekspor dan impor Indonesia. Kemudian yang terakhir yang kita bahas dari negara Indonesia adalah kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia itu ada kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Untuk kerjasama bilateral, itu adalah kerjasama yang dilakukan antara dua negara. Indonesia banyak melakukan kerjasama bilateral. Contohnya misalkan Indonesia itu melakukan kerjasama bilateral dengan Jepang. Itu Indonesia mengekspor hasil hutan seperti kayu ke Jepang. Kemudian dari Jepang itu mengekspor ke Indonesia barang-barang elektronik dan otomotif ke Indonesia. Kemudian yang kerjasama regional. Kerjasama regional ini kerjasama dalam satu kawasan atau region. Contohnya misalkan ASEAN, APEC, dan sebagainya. Kemudian khusus untuk kerjasama ekonomi ASEAN, itu meliputi kegiatan ekspor dan impor barang-barang mentah serta jadi, pengelolaan tanaman pangan dan hutan, kemudian ada juga pendirian pabrik bersama. Untuk pendirian pabrik bersama itu di Indonesia itu didirikan pabrik pupuk, ya. Jadi pabrik pupuk itu didirikan di Indonesia itu di daerah Aceh. Selain di Indonesia, pabrik pupuk juga didirikan di Malaysia. Kemudian untuk industri tembaga yang merupakan kerjasama ekonomi bersama ASEAN itu didirikan di Filipina. Kemudian di Singapura itu juga didirikan untuk kerjasama ekonomi bersama adalah produksi vaksin. Dan di Thailand itu Abu Soda. Kemudian yang selanjutnya adalah kerjasama di bidang sosial dan budaya untuk Indonesia. Misalnya adalah promosi pariwisata. Contohnya Bali yang dijadikan wisata unggulan dengan menyajikan keindahan panorama budaya seperti tari kecak dan pendet serta wisata kuliner. Kemudian untuk Indonesia, kerjasama yang selanjutnya adalah multilateral. Ini kerjasama yang dilakukan dengan organisasi internasional. Misalnya ada OPEC, PBB, Gerakan Non-Blok, dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan untuk negara ASEAN yang akan kita bahas selanjutnya selain Indonesia adalah Malaysia. Bisa kalian amati peta dari negara Malaysia, itu ya. Malaysia itu terdiri dari dua bagian, yaitu Malaysia sebelah barat dan Malaysia sebelah timur. Dari Malaysia itu nanti yang akan kita bahas yang pertama kali adalah letak dan batas wilayah Malaysia. Malaysia itu terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai dengan 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Kemudian batas wilayah Malaysia itu sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau, serta sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Kemudian yang selanjutnya adalah iklim dan penduduk. Malaysia sama dengan Indonesia, itu beriklim tropis, karena memang daerah yang terletak di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan itu hampir semuanya beriklim tropis. Hampir seluruh wilayah di kawasan Asia Tenggara itu beriklim tropis, kecuali Myanmar itu ya. Myanmar sebelah utara itu sudah lebih dari 23,5 derajat lintang utara sehingga iklimnya sudah subtropis. Kemudian jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2020 diperkirakan sekitar 32.365.999 jiwa. Kemudian ras etnik di Malaysia itu kebanyakan adalah orang-orang Melayu, hampir 50%. Kemudian selain Melayu ada Tiongkok, 37%. Kemudian India, 11%. Sisanya adalah orang-orang Eurasia, Eropa, dan keturunan bangsa lainnya. Sama dengan di Indonesia, agama di Malaysia itu yang mayoritasnya itu menganut agama Islam.
Kemudian selain Islam itu ada agama Buddha, kemudian ada agama Taoisme, itu kepercayaan orang-orang Tiongkok. Kemudian ada Kristen dan Hindu. Kemudian sumber daya alam yang ada di Malaysia. Itu sumber daya alam yang ada di Malaysia itu adalah dari pertanian, perkebunan, hutan, dan pertambangan. Hasil pertanian Malaysia itu ada padi dan sayur mayur. Kemudian perkebunannya dari Malaysia itu yang terkenal adalah karet. Karet di Malaysia itu memenuhi 40% kebutuhan karet di dunia. Jadi di dunia itu membutuhkan karet 40%-nya itu dipenuhi dari Malaysia. Sehingga dikatakan pengekspor karet terbesar di dunia adalah dari Malaysia. Kemudian selain karet itu hasil perkebunan yang lainnya adalah kelapa sawit. Kemudian hasil hutannya itu adalah seperti kayu. Hasil pertambangannya di Malaysia itu timah. Timah itu Malaysia adalah penghasil timah terbesar di dunia. Kemudian selain timah ada bauksit, batu bara, besi, tembaga, emas, dan perak. Kemudian Malaysia itu sudah mulai mengembangkan industri otomotif dengan pengelolaan bahan baku sendiri. Artinya Malaysia sedang berusaha untuk membuat sebuah industri otomotif yang bahan bakunya diambilkan atau disediakan oleh Malaysia sendiri. Kemudian yang selanjutnya perekonomian. Untuk perekonomian, itu mata pencaharian penduduk Malaysia sama dengan Indonesia yang utama adalah di bidang pertanian. Kemudian selain itu juga ada perkebunan. Nah, untuk perkebunan itu banyak memakai tenaga kerja dari Indonesia atau dikenal dengan nama TKI gitu ya. Terus kemudian komoditas ekspor Malaysia itu ada karet, minyak bumi dan gas. Kemudian untuk kegiatan ekspor dan impor Malaysia itu memakai pelabuhan yaitu Port Swettenham. Kemudian Malaysia merupakan negara yang cepat pulih perekonomiannya pada saat krisis moneter. Jadi di Asia Tenggara termasuk negara yang cepat pulih krisis moneternya. Kenapa bisa seperti itu? Karena pemerintah Malaysia itu menganjurkan rakyatnya untuk mencintai produk dalam negeri sehingga kebutuhan-kebutuhan akan barang-barang yang ada di dalam negeri itu diusahakan untuk dipenuhi hasil yang berasal dari negeri Malaysia sendiri. Itu ternyata bisa menjadi salah satu yang menyebabkan perekonomian Malaysia itu cepat bangkit dari krisis moneter. Kemudian kerjasamanya diantaranya adalah Malaysia sama dengan Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, gitu ya. Kemudian Malaysia juga aktif di bidang organisasi internasional, hampir sama dengan Indonesia, seperti WHO, PBB, FAO, IMF, ILO, UNESCO, dan sebagainya. Kemudian Indonesia dengan Malaysia itu juga menjalin kerjasama bilateral itu ya, atau kerjasama antara dua negara, diantaranya di bidang diplomatik. Di bidang diplomatik, Malaysia misalkan mempunyai kedutaan besar di Indonesia, kemudian Indonesia juga punya kedutaan besar di Malaysia. Kemudian di bidang ekonomi, kedua negara ini juga melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dan yang paling penting itu di bidang sosial, ketenaga kerjaan. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Mereka banyak bekerja di berbagai macam sektor itu ya. Di antaranya ada di bidang perkebunan juga banyak, kemudian di pabrik juga ada, termasuk yang sektor informal misalkan di rumah tangga tuh. Kemudian yang selanjutnya untuk negara ASEAN yang akan kita bahas adalah negara Thailand ya, atau ada yang mengatakan dengan Muang Thai. Ada Thailand, ada Muang Thai dengan ibu kota Bangkok gitu. Lah Thailand dikatakan merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Mungkin kalian di SD sudah sering mendengar atau pernah mendengar bahwa Thailand itu dikatakan sebagai negara buffer state atau negara yang memisahkan antara jajahan-jajahan kolonial, yaitu ada jajahan Inggris, jajahan Prancis, dan jajahan Belanda. Thailand dijadikan sebagai pemisah sehingga Thailand disepakati oleh negara-negara Eropa tidak dijajah, itu ya dikatakan sebagai negara buffer state. Nah, dari negara Thailand itu ada yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah letak.
Letak dari Thailand itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Batas-batas untuk Thailand. Batas untuk Thailand itu sebelah utara adalah Myanmar dan Laos. Kemudian sebelah barat itu berbatasan dengan Myanmar. Sebelah timur itu Kamboja dan Laos, sebelah selatan itu berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Thailand. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai iklim dan penduduk. Seperti negara yang lainnya di Asia Tenggara, itu iklim di Thailand itu adalah tropis. Karena apa? Karena memang Thailand beradanya di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Dengan temperatur rata-rata 26 derajat Celcius. Dan musim hujan itu terjadi pada bulan Januari dan musim kemarau terjadi pada bulan Juli. Kemudian penduduk Thailand tahun 2020 sekitar 69.999.978 jiwa dengan angka pertumbuhannya mencapai 0,25%. Ras etnik yang ada di Thailand itu ada suku bangsa Thai, itu terbesar, hampir 75%. Kemudian yang selanjutnya, Tiongkok itu 14%. Kemudian Melayu dan Mongolia yang berkulit kuning sekitar 11%. Bahasa nasional yang dipakai adalah ada bahasa Siam dan Thai. Kemudian agama yang dianut di Thailand itu mayoritas adalah Buddha, hampir 94%. Yang lainnya ada yang beragama Kristen, Islam, dan Hindu, tapi minoritas itu. Kemudian di Thailand sumber daya alam yang ada itu ada pertambangan, pertanian, dan peternakan. Hasil pertambangan di Thailand itu dikatakan timah itu penghasil timah terbesar keempat di dunia. Kemudian selain timah itu ada minyak bumi, wolfram, gas alam. Kemudian untuk hasil pertaniannya, hasil pertanian Thailand itu adalah padi, itu komoditas ekspor utama. Kemudian ada jagung, ketela pohon, dan tembakau, serta kopra dan karet. Nah, di Thailand, di wilayah utaranya, itu dijuluki Golden Triangle atau segitiga emas. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di daerah wilayah utara Thailand itu merupakan daerah penghasil opium terbesar di dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil sumber daya alam yang lainnya adalah hasil peternakan seperti sapi dan kerbau. Kemudian untuk perekonomian Thailand itu sama dengan negara ASEAN yang lainnya itu sangat bergantung pada bidang pertanian, yaitu dengan beras dan karet sebagai komoditas utamanya. Kemudian dikatakan pertanian di Thailand itu telah maju dan telah mengalami usaha-usaha diversifikasi dengan menerapkan teknologi sehingga Thailand itu banyak menghasilkan hasil-hasil pertanian yang bisa dikatakan bermutu tinggi. Mungkin kalian juga sering atau pernah makan buah-buahan yang berasal dari bibit yang berasal dari Thailand. Misalkan ada jambu Bangkok gitu ya. Bentuknya memang jambu tapi besar itu. Kemudian ada apel Bangkok, kemudian ada nangka Siam. Itu adalah hasil pertanian di Thailand yang sudah mengalami diversifikasi dan menerapkan teknologi. Kemudian Thailand juga sudah mulai memasuki dunia industri yang lebih maju dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Hasil industri dari Thailand misalnya ada semen, kertas, gula, industri perakitan kendaraan bermotor dan mobil. Kemudian perekonomiannya juga ditunjang dari segi pariwisata. Tuh ya, contoh yang terkenal adalah ada pantai Pattaya. Itu. Kemudian untuk kerjasama Thailand itu sama dengan negara yang lain, ada kerjasama bilateral, regional, dan internasional. Bilateral ini kerjasama perdagangan antara dua negara. Indonesia dengan Thailand itu melakukan kegiatan ekspor dan impor untuk kerjasama bilateralnya. Misalnya Thailand itu melakukan kegiatan ekspor ke Indonesia, misalnya beras, jute, gula, dan kapuk.
Sedangkan Indonesia mengekspor ke Thailand misalnya kayu dan pesawat terbang gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada kerjasama regional. Kerjasama regional itu kerjasama dalam satu kawasan atau region. Indonesia dengan Thailand sama-sama masuk ke dalam anggota ASEAN, bahkan menjadi pendiri ASEAN. Kemudian kerjasama internasional itu ada PBB. PBB itu Thailand turut mengirimkan pasukan bersenjata di daerah konflik. Kemudian selain PBB, Thailand juga masuk ke dalam organisasi ILO, UNESCO, IMF, FAO, dan sebagainya. Negara ASEAN atau negara yang menjadi anggota ASEAN lainnya yang akan kita bahas terakhir adalah Singapura, gitu ya. Singapura atau ada yang mengatakan dengan istilah Singapore, gitu ya, daerah Singapura. Singapura untuk letak dan batas wilayah Singapura. Secara astronomis Singapura itu berada di antara 1 derajat lintang utara sampai 1,28 derajat lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Untuk Singapura, itu batas wilayahnya adalah di sebelah utara berbatasan dengan Selat Johor, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Singapura, kemudian sebelah timurnya berbatasan lagi dengan Selat Singapura, dan sebelah baratnya berbatasan dengan Selat Johor. Kemudian untuk iklim dan penduduk, Singapura sama dengan 3 negara ASEAN yang lainnya yang sudah kita bahas, itu juga beriklim tropis, di mana beriklim tropis, lembab, dan banyak curah hujan. Kemudian jumlah penduduk Singapura. Penduduk Singapura pada tahun 2020 berjumlah 5.850.342 jiwa, dengan angka pertambahan penduduk sekitar 0,79%. Kemudian ras dan etnik yang ada di Singapura. Di Singapura itu mayoritas adalah keturunan Tiongkok, hampir 78%. Kemudian baru ada Melayu sekitar 14%, kemudian India 7%, sisanya suku bangsa yang lain. Kemudian agama yang dianut. Agama yang dianut di Singapura itu terbesar adalah agama Buddha. Kemudian selain Buddha ada Islam, Taoisme, Kristen, dan Hindu. Kemudian untuk penduduk Singapura itu mata pencaharian terbesar adalah dari sektor industri. Sektor industri di Singapura itu penduduknya itu punya target, itu ya, target oriented dan kompetisi yang tinggi, yang mereka bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, sehingga dikatakan mereka kebanyakan menghasilkan waktu untuk bekerja. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber daya alam. Singapura merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, sehingga di Singapura itu mengembangkan negaranya itu dari sektor pariwisata dan perdagangan. Hampir semua wilayah di Singapura itu dimanfaatkan untuk dunia pariwisata, itu ya. Nanti kalian bisa membuka di Google untuk melihat sektor-sektor pariwisata di Singapura itu apa saja, karena memang jumlahnya yang sangat banyak sekali itu, dan hampir semuanya terkenal. Kemudian Singapura itu letaknya berada di jalur persimpangan lalu lintas dunia atau dikatakan sebagai transit, daerah transito itu ya. Sehingga dari letak yang seperti itu menjadikan merupakan sumber devisa yang besar. Kemudian yang selanjutnya adalah dari perekonomian. Dari sektor perekonomian itu penduduk Singapura beda dengan 3 negara yang sudah kita bahas tadi. Kalau 3 buah negara yang sudah kita bahas tadi, untuk mata pencaharian penduduk utamanya adalah pertanian. Nah, kalau Singapura tidak, penduduk Singapura itu bermata pencaharian itu dari sektor industri. Dan dikatakan bahwa sektor industri Singapura itu terbesar di Asia Tenggara. Dan Singapura dikategorikan, kalau kalian nanti belajar di kelas 9, negara maju dan berkembang, Singapura itu sudah kategori ke negara maju, gitu ya, karena memang sektor industrinya itu tidak hanya terbesar di Asia Tenggara, itu bahkan sudah diakui di dunia internasional.
Kemudian hasil industrinya misalnya seperti elektronika, bahan kimia, keuangan dan perbankan, kemudian turisme, situ pariwisata dan perdagangan. Seperti yang dikatakan tadi bahwa Singapura itu dijadikan sebagai jalur transito perdagangan. Jadi distribusi berbagai produk dari berbagai negara itu lewat Singapura. Kemudian Singapura juga dikatakan sebagai lalu lintas laut. Lalu lintas laut, pusat dan pangkalan operasi pelayaran ke negara lain juga kalau lewat mau dari benua Asia ke Australia atau Australia ke Asia itu biasanya singgah dulu di Singapura. Kemudian lalu lintas udara juga. Jadi bandar-bandar udara di Singapura itu dijadikan juga sebagai bandar udara tempat untuk transit pesawat-pesawat terbang gitu ya. Kemudian dari semuanya itu bisa menjadikan sumber devisa negara ya. Sehingga perekonomian di Singapura sekali lagi dikatakan dari 10 buah negara yang termasuk anggota ASEAN itu dikatakan Singapura itu pendapatan per kapitanya memang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia juga lebih tinggi Singapura. Kemudian untuk kerjasamanya, kerjasama Singapura itu kebanyakan bergerak pada sektor ekonomi. Kemudian Singapura dengan Indonesia juga melakukan kesepakatan kerjasama bilateral itu ya, diantaranya di bidang diplomatik. Indonesia punya kedutaan besar di Singapura, kemudian Singapura juga punya kedubes di Indonesia. Di samping itu juga ada kesepakatan yaitu kawasan teritori Batam. Itu dijadikan sebagai daerah yang terbuka bagi industri-industri Singapura. Kemudian kerjasama yang lainnya, itu Singapura menjadi anggota ASEAN, PBB, WTO, APEC, ADB, dan lain sebagainya. Demikian tadi pembahasan kita mengenai negara-negara yang tergabung ke dalam anggota ASEAN. Sekali lagi Bu Guru mengingatkan kepada kalian yang dibahas untuk negara-negara ASEAN itu hanya ada 4 negara. Itu tadi ada Indonesia, kemudian Malaysia, Thailand, dan Singapura. Karena memang sesuai dengan materi minimal pada era COVID itu yang kita bahas hanya ada 4 negara. Yang lainnya silahkan kalian mau belajar sendiri untuk menambah wawasan juga diperbolehkan. Tapi untuk Bu Guru hanya membahas 4 negara yang termasuk ke dalam materi minimal yang nantinya akan diujikan pada ujian tengah semester maupun ulangan semester gasal. Demikian tadi materi karakteristik 4 negara yang termasuk anggota ASEAN. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Sudah? Oh, udah. Oh iya, salam di situ ya. Demikian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian. Iya.